هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama segenap pengurus Masjid Syura wal Fatwa, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Haji Muhir bersama keluarga beserta rombongan, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Imam Masjid Syura wal Fatwa bersama seluruh jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Mari kita selalu memuji Allah Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Perintah-perintah Allah kita kerjakan, larangan-larangan Allah kita tinggalkan. Begitulah cara bersyukur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita nikmat berlimpah barokah, dan semoga kita semua senantiasa diredhoi oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berbanyak pula salawat serta salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpah curahkan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita dengan banyaknya kita bersolawat, dengan izin Allah Ta'ala kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Dan semoga kita teristimewa yang hadir malam ini di Masjid Syura wal Fatwa masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah berbahagia. Apa kabar jemaah? Sehat? Yang tidak menjawab semoga sehat juga. Seperti yang menjawab. Lalamo suawak tak bosu. Lebota-bota nyonya kan? Alhamdulillah. Sekali lagi, semoga awak sodo sehat walafiat lahir dan batin. Keluarga kita keluarga bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Suami soleh, istri soleha, anak soleh soleha, bersama dengan keluarga kita di dunia, bersama keluarga pula lah hendak nantinya kita di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Memang kalau sojuk-sojuk kau payawan aku cakap, mau nyobing amin pun tak tolong. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, dalam sehari semalam minimal kita salat 17 rakaat. Itu minimal. Dan itu adalah salat wajib. Isya 4, Zuhur 4, Asar 4, sudah 12. Tambah maghrib 3, 5 boleh. Tambah subuh 2 rakaat, pas 7 boleh. Itu minimal. Tapi kalau
awak rajin salat sunat qabliyah, rajin lo salat sunat ba'diyah, bertambahlah jumlah rakaatnya menjadi 27 sampai 29 atau 30 rakaat. Sudah tu awak rajin pula duha, tambah lo tahajud, setiap masuk masjid salat sunat tahiyat, kemudian salat sunat tobat, salat sunat hajat, maka bisa mencapai 40 sampai 50 rakaat. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, setiap rakaat demi rakaat dalam salat kita mesti membaca surah Al-Fatihah, baik itu salat wajib termasuk salat sunat. Sebab tidak sah salat kalau tidak membaca surah Al-Fatihah, kecuali kalau awak masbuk. Pas masuk masjid syura wal fatwa, pas pula imam rukuk, angkat takbiratul ihram yang sebelumnya awak berniat, sudah tu langsung rukuk. Tu Fatihah awak berapa cawak Pak Ustaz? Lah ditanggung oleh imam, dari tanggung oleh imam. Jadi pas masuk imam sedang rukuk, awak tarik nafas dalam-dalam, awak solosin Al-Fatihah satu nafas, ambo takwi Al-Fatihah abi ongok abi, sudah tu awak mati. Tunda ambo takwi. Jadi jangan nafas, baca Al-Fatihah satu nafas, jangan dibuat-buat. Tapi setelah berniat tadi, angkat takbiratul ihram langsung rukuk. Tapi ada sebagian menyebut awak takbir sekali dia, takbir intiqal nama. Fatihah dah ditanggung deh imam. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, Al-Fatihah yang awak baca setiap kali salat itu mengandung doa. Apa bunyi doa dalam surah Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalan lurus itu bukan seperti jalan tol. Kok terbayang dia awak, contoh jalan tol dari Sungai Pinang ke Bangkinang, bukan. Apa maksud jalan lurus di situ? Tiga. Kok dah ada hubungan Ganjar Mahfud kau lah. Yang sesalah terjemah oleh ini masuk YouTube lah. Tapi nak apa nak pegawai tu nak pecet-pecet di situ. Satu maksud jalan lurus itu adalah jalan Allah dan Rasul. Aku maksud jalan lurusnya wanita. Yang kedua, maksud jalan lurus di situ Al-Quran dan Sunnah atau Al-Quran dan Hadis. Dan ketiga, kata ulama, maksud jalan lurus di situ Islam. Jadi waktu awak membaca Al-Fatihah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan di kotik. Dia jalan Allah dan Rasul awak tahu. Dasarnya Al-Quran dan Hadis, itu dia Islam. Jangan turun dari jalan itu, jangan lo dibuat jalan baru. Tahu ya tu awak situ. Jangan turun, apalagi membuat jalan baru. Jadi jalan lui tadi itu Pak Ustaz, kemana sampai itu? Sampai ke dalam surga. Sampai ke dalam surga. Turun awak buat jalan baru. Dia jawab apa suruh boleh? Kemana dia doa Ustaz? Ke neraka.
Jamaah. Lalu apa doanya? Yang berikut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Ada 4 golongan. 1. Minan nabiyyin, para nabi. Nabi pun luwi jalan tawi nak kena berbelok. Tak pernah membuat jalan bau. Dia jalan Allah yang tahu. Kau nak buat ikut. Wasiddiqin, orang-orang siddiq. Orang-orang siddiq kok jalannya di atas jalan Allah tahu. Ikut mereka. Wasyuhada, orang-orang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Jadi ketika awak membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim, him di situ ompek golongan cakap rutin. Ikut orang. Nyawa kau luwi jalan kau ke surga doa. Awak tu berilah doa tadi dengan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Lalu yang dimurkai siapa? Yang sesat siapa? Rasulullah bersabda, al-yahud maghdubun alaihim wan nasara dhallu. Yang dimurkai Allah itu Yahudi, yang sesat itu Nasrani. Jemaah, Allah sudah memberitahu awak jauh-jauh hari. Apa pemberitahuan Allah dekat kita saudara? Yaitu tengok Al-Baqarah 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tak pernah senang kepada engkau, wahai orang Islam. Orang Yahudi, orang Nasrani tak pernah rela, tak pernah suka kepada engkau, wahai orang Islam. Tu bila orang suka ke awak, bila nyorido dan senang ke awak, hatta tattabi'a millatahum. Kalau awak ikut inyo, awak ikut inyo, kau senang mati. Tapi sebelum ikut inyo, tak pernah senang hati. Tu supaya senang hatinya mulia awak ikut. Supaya senang hati Yahudi Nasrani tadi mulia awak ikut. Mulia? Saya menjawab. Ciknya berindah aja. Mulia awak ikut? Tak mulia, walaupun dia suka. Tapi Allah bohongi. Pertanyaan, ada umat ini yang mengikut Yahudi, ada umat ini yang mengikut Nasrani? Ternyata ada. Semoga awak tidak termasuk. Tapi ada yang mengikut, ada. Siapa yang mengikut Pak Ustaz? Ada yang mengikut Yahudi, ada yang mengikut Nasrani. Nabi Muhammad SAW. Sahih hadisnya sahih. Siapa perawi Imam Al-Bukhari rawakan hadis dia. La tattabi'unna sanana alladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri tabin lattaba'tumuh. Pasti ada yang mengikut orang-orang sebelum kalian. Rasul pasti ingat. Dari mana arti pasti di situ pusat? Ada lam taukid
atau nun taukid dalam istilah ilmu nahwu sharaf. Ada yang mengikut kebiasaan orang-orang sebelum kalian nanti kata Rasulullah. Shimran, dishimrit. Di kuidenya sejongke demi sejongke. Kau jalan Allah, kau jalan Rasul, tinggal dek. Kenapa mengikut orang lain? Kata Nabi, sejengkal demi sejengkal. Lope itu seto demi seto. Makin jauhnya meninggal jalan Allah dan Rasul tadi, makin dekatnya mengikut jalan orang yang tak boleh diikut. Kono pasui sejauh ke asu-asu nenek-nenek dulu. Lope itu seto demi seto. Hatta lau dakhalu fi juhri tabin la tabahtumuh. Masuk orang duye ke lubang biawak, ikut dia kata Rasulullah. Masuk orang du ke lubang biawak, ikut dia. Rasul mengistilahkan lubang biawak. Dia apa itu? Dia lubang biawak kocok. Orang kocok tentu sampai berbelok-belok boleh. Tak percaya jemaah, masuklah pakai. Buktikan suang. Jadi lubang biawak tu masuk ke dalam. Dia pasal nak sampai berbelok-belok. Masuk ke lubang biawak ikut dia. Heran sahabat menolong. Bertanyalah mereka, ya Rasulullah, al-Yahud wal Nasara, Yahudi dan Nasrani yang diikut oleh umat ini nanti kala paman siapa boleh? Siapa boleh? Jadi ternyata ada yang mengikut. Awak tak boleh mengikut. Itu dia doa penutup Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jemaah, kenapa Yahudi Nasrani kau tak boleh diikut? Terutama Yahudi yang nak gua bahas. Kalau ada oleh kesempatan Nasrani, sebab Yahudi itu lembaran perjalanan kehidupan inyo loda-loda sodo. Orang Yahudi kau jemaah, hatinya busuk. Busuk bau bangkai, lebih busuk hati orang Yahudi. Maka daerah awak inyo suka menengok bangkai manusia tak berdosa. Dia apa itu Pak Ustaz? Inyo hati bangkai. Jadi kalau hati kau bangkai, maka suka menengok bangkai. Itulah manusia yang suka melawan kepada Allah, melawan kepada Rasul. Bahkan Rasul itu banyak dibunuh olehnya. Jemaah, dulu waktu Nabi Yusuf di Mesir, orang Bani Israel termasuk Yahudi taat-taat. Tapi singkat cerita, begitu Yusuf meninggal, inyo pun mulai membuat berlaku, menyimpang jalan. Nyo jalan luilah tu dibuat dia Yusuf atas perintah Allah. Tapi begitu Yusuf meninggal, dah membuat jalan suram. Mereka tak ingat lagi perintah Yusuf. Mereka sudah melupakan perintah-perintah Allah. Lalu mereka melakukan kedurhakaan demi kedurhakaan. Kalau ambo sawit Bani Israel, mak koswik ambo Yahudi. Kalau tasawuf diambil bekok Yahudi, maka ambo Bani Israel. Apa itu pusat? Setiap Yahudi pasti Bani Israel, tapi tidak setiap Israel Yahudi. Jemaah, dek mereka durhaka, tidak peduli lagi kepada pesan-pesan Allah dan pesan-pesan Nabi Yusuf, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada mereka azab.
Jemaah, jarak dari Nabi Yusuf ke Nabi Musa itu kurang lebih 30 tahun. Selama 30 tahun juga orang Bani Israel kok dihazab oleh Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun yang paling kejam menyiksa orang Bani Israel. Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Siapa nama asli? Walid bin Ar-Rayyan. Dalam sejarah disebut dengan Ramses II. Disitulah Bani Israel dihabisi oleh Fir'aun. Tidak contoh budak itu, contoh binatang. Dibuat seperti binatang. Coba. Kemudian Fir'aun kepada Allah Ta'ala terlalu durhaka. Mengapa Fir'aun? Apanya? Sungai Nil ini airnya aku yang buat. Dan sungai Nil ini mengalir, yang mengalirkan airnya aku. Sampai-sampai kepada puncaknya, apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian. Kepada Allah terlalu durhaka, kepada Bani Israel terlalu zalim. Allah utuslah Nabi Musa alaihissalam. Mengapa Allah utus Nabi Musa? Menyelamatkan orang Bani Israel. Mengapa Allah utus Nabi Musa? Untuk mengajak Fir'aun dan pengikutnya beriman ke Allah. Singkat cerita jemaah, tidak menerima Fir'aun kodoh. Pengikut ada yang menerima, lain senyenek bonongnya. Sampai kepada puncaknya, mengapa Fir'aun nak membunuh seluruh orang Bani Israel, nak membunuh Nabi Musa alaihissalam. Atas dasar itu diperintahkanlah oleh Allah Musa membawa orang Bani Israel ke lautan Mesir. Bila ke lautan Ustaz? Tengah malam. Tanggal berapa tu Ustaz? 9 Muharram tahun Alun-Alun. Berapa jumlah orang Bani Israel? Ada riwayat menyebut 600.000 orang. Atas izin dan pertolongan Allah, Musa berhasil membawa orang Bani Israel keluar dari Mesir malam itu. 600.000 orang. Kemana dibawa Musa? Ke Ardul Muqaddasah. Mana Ardul Muqaddasah itu Ustaz? Syam. Syam itu ini Palestina, Syria, Lebanon, Jordan. Lakon aja mas sampai situ. Lakon sampai situ. Nah semua. Kau muslimin, kau muslimah. Begitu di tengah malam sampai pagi di tepi Laut Merah. Pagi sampai tepi Laut Merah. Kaum muslimin, pas pagi Fir'aun jago lolok, semua orang Mesir tentu jago lolok pagi. Bala tentara Fir'aun pun jago. Mereka kehilangan orang-orang Bani Israel. Kemana orang Bani Israel? Tidak ada 3 seorang boleh. Akhirnya dicari oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Apa yang menjadi pedoman mereka? Jejak-jejak mereka yang begitu banyak. Dikuitlah menuju ke Laut Merah. Kaum muslimin, keadaan genting. Fir'aun dan bala tentaranya lah nampak dehnya orang Bani Israel. Bani Israel lah menampak pula Fir'aun dan bala tentara. Bakung jauh maju dalam laut mati. Memberi akal mundur mati.
mundur, mati. Apa kata orang Bani Israel, Yahudi? Inna lamudrakun. Musa, kita pasti tersusul Musa. Pasti tersusul, mati kita semua Musa. Tapi apa kata Musa menenangkan? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan akan memberi petunjuk kepadaku. Fir'aun dan bala tentaranya semakin bokeh. Sementara Bani Israel topi lawi. Allah berfirman, Anidrib bi asakal bahr. Musa, pukul laut pakai tongkat. Musa memukul laut pakai tongkat, terbelah laut. Berapa belahan? 12. Begitu kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, juga tafsir At-Tabari. Bukan 1, 12. Kenapa 2 boleh Pak Ustaz? Bani Israel itu 2 boleh suku. Jumlah mereka 600.000. Kalau Sochi aja belahan antri 600.000. Jalan Sochi aja antri. Terkajut jadi Fir'aun dan bala tentaranya mati jadi. Allah belah 12 belahan. Anehnya kaum muslimin, kiri kanan air tinggi, gelombang besar, tapi tengah-tengah berjalan. Wah. Kata Musa, masuk orang Bani Israel tadi ke dalam lawi yang lata bola jadi jalan, mereka menuju ke seberang. Selamat semuanya sampai ke seberang. Begitu selamat sampai ke seberang, Fir'aun dan bala tentaranya tiba di tepi lawi. Menengok lawi terbola, ada jalan godang, 2 boleh jalan. Kata Fir'aun ke bala tentaranya, masuk, kejar. Mereka tu di seberang. Pas Fir'aun masuk dan bala tentaranya, disuruh oleh Allah beliau, Musa pukul laut pakai tongkatmu. Musa pukul laut pakai tongkat, bersatu air laut tadi. Apa bunyi ayat? Wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Begitu Musa dan bala tentara, Musa dan orang Israel melewat selamat, pas Fir'aun masuk dan bala tentaranya tenggelam semua. Wa antum tanzurun, kamu menyaksikan itu, kata Allah. Mati soto. Mati soto, tidak ada iblis sulam pun, termasuk Fir'aun yang mengaku Tuhan pun mati. Kata Allah, kamu menyaksikan. Pertanyaan, bersyukur orang Yahudi kepada Allah? Bersyukurnya ke Allah? Tidak. Memang doa dia Yahudi. 300 tahun kono sesok, kini dibola di Allah lawi, selamat menyeberang. Fir'aun yang menyiksa mereka mati sodo. Seharusnya Yahudi bersyukur. Jika perlu sujudnya di tanah, berlumpu-lumpu muka, memanjatkan rasa syukur. Di peluk-peluk dia Musa mengucapkan terima kasih. Tapi dia Yahudi kurang ajar, terkutuk, terlaknat, brengsek, tidak bersyukur. Bahkan apa kata mereka? Ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Musa,
buat patung untuk kami sebagaimana patung-patung mereka itu. Kami nak menyembah patung. Nak buang aja. Ni Ustaz, apa dia kasar-kasar bono? Ada kasar pada itu tu pakai. Indahnya bersyukur ke Allah, tapi apunnya ke Musa, buat patung untuk kami Musa. Kami nak nyembah patung. La ilaha illallah. Tak inyo sadar. Waktu di Mesir dulu, itu sungai Nil pernah Allah rubah jadi darah. Sehingga Fir'aun dan bala tentaranya serta masyarakat Mesir tidak bisa memanfaatkan air sungai Nil. Sungai Nil itu kaum muslimin itu pengairan hebat untuk warga Mesir dalam bercocok tanam. Diubah oleh Allah jadi darah, mati semua tanaman. Tapi pas orang Bani Israel pergi ke sungai, Allah rubah jadi air jernih. Masya Allah. Tapi dasar Yahudi mereka tak bersyukur. Akhirnya bongi Musa ke mereka. Apa kata Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Bodoh kalian. Nyo kalau Musa bongi, maknya nyo. Nyo tentu dia Musa ko hebat mukjizat. Lagi pun tumbuk Musa ko mematikan. Tapi kalau tumbuk untuk. Tapi orang Yahudi mulut diam, hati bisiang kawin. Mulut diam tapi hati bisin. Kaum muslimin kaum muslimat. Setelah itu disuruh Musa atas perintah Allah masuk ke Syam. Ardul Muqaddasah, tanah suci. Jadi tanah suci itu tiga jemaah, Mekah, Madinah, Muqaddis, Palestina. Itu tanah suci. Al-Quran menyebut. Jawab masuk contoh apa? Allah suruh mereka memerangi orang-orang yang ada di dalam Baitul Muqaddis di Syam. Perangi mereka kata. Sebab mereka itu menyembah hantu belau. Mereka melakukan syirik, perangi mereka. Nanti mereka keluar, kata Allah, kalian masuk. Dasar Yahudi, apunya Musa. Mereka gagah perkasa, kami takut. Kami tunggu mereka keluar Musa, baru kami masuk. Oh, diam contoh itu. Allah suruh serang. Allah yang atur. Besok orang buka luka dia masuk. Tapi kata Yahudi, tak tolak kami ke Musa. Kami tunggunya kalu dulu. Lah kalunya baru kami masuk. Jemaah, sampai tingkat kurang ajarnya Yahudi aponya. Begini adalah Musa. Panggil Allah Ta'ala, Tuhanmu, ajak Tuhanmu berperang lawan mereka. Kami tunggu situ. La ilaha illallah. Imbau Tuhan Musa. Boinya berperang melawan orang itu, kami tunggu situ. Besok dah kalau orang itu baru kami masuk. Kalau tadi yang bongi Musa, kini yang bongi siapa? Allah Ta'ala. Bagaimana cara Allah bongi? Allah sesatkan mereka di situ selama 40 tahun. Apa daerah topik mereka sesat itu pusat? Sinai. Disebut juga bumi api. Apa itu bumi api? Padang pasir, tempat orang Bani Israel sesat selama 40 tahun. Jadi selama 40 tahun itu berputau-putaunya situ tadi. Kalau tak bisa, nak ke mana tak tentu. Orang tak melihat mereka, mereka tak melihat orang lain. Berputar selama 40 tahun. Selama 40 tahun, malam kedinginan, siang kepanasan. Selama 40 tahun, tak makan, tak minum. Mati tidak, hidup tidak. Kenapa
Allah siksa seperti itu Ustaz? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi sadid. Yang bersyukur ditambah nikmat, karena tidak bersyukur diazab. Inilah azabnya. Ompek 10 tahun. Awak usahakan selesai sampai 10 tahun. Selesai 30 minit aja risau aja. Abang pernah pengoka selesai 1/2 jam selesai. Padahal sosek zaman kini sama dengan tak sosek. Yang punya HP wak. Isaunya pun. Padahal sambil sosek itu bisa lu makan. Bisa lu cakap. Isaunya. Itu sampai 10 tahun. Tak makan, tak minum, kedinginan, kepanasan. Sampai 10 tahun. Wa zallalna alaikumul ghamam. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah lindungi mereka pakai awan. Tidak aneh kalau siang. Malam cuaca lah cocok pula. Itu aja yang pusat dah. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Cuaca lah cocok. Allah turunkan manna dan salwa dari langit. Dalam tafsir dari surga. Apa manna itu Ustaz? Sejenis madu. Allah hadirkan di waktu pagi bagaikan embun. Jadi orang Yahudi itu mengango aja masuk manna itu ke mulut. Tak payah mencari deh. Ngango aja masuk manna itu. Manna itu lebih enak daripada madu dari surga. Tapi bukan sate hajah mana adalah. Ya, Depok nama sate hajah mana. Depok ke Sumbar singgah ke situ. Kok kosan mana tu ha? Yang disobek di Ustaz waktu ceramah di Goba. Kosan ni sate nanti mo. Waku yang ayam kampung. Kelebihan sate mana dah pokoknya murah dah mak dah. Yang lobio lama dibawa unit ulang. Lobio lama. Tapi kalau ada jemaah singgah situ, jadi itu iko mana? Itu nama ibu yang punya sate itu mana? Mana di sini maksudnya makanan seperti madu, tapi lebih enak daripada madu. Wassalwa. Apa itu salwa? Sejenis burung. Rasanya enak. Kalau pagi menjelang siang mana, siang menjelang malam salwa. Dek Yahudi buang aja. Nggak tentu berterima kasih. Apanya? Musa. Kami kalau mana tauin muak lo kami Musa. La ilaha illallah. Mana kemana? Mana kemana? Mana kemana? Mana aja deh. Tu kalian apa kata Musa? Kami yang putih biasa ya lah. Musa layani mereka. Apa kata Musa? Wa izistasqa Musa liqaumihi faqul natrib bi asaqal hajat. Ketika Musa meminta minum untuk kaumnya, lalu kami berfirman, Musa, pukul batu pakai tongkatmu. Muncul 12 mata air. Kenapa 12? Mereka 12 suku. Awak dari sumur bor tak dapat air. Orang Yahudi dilocak ke Nabi Yusuf batu pakai tungkit kalau air. Dan minum air dulu gitu. Bersyukur mereka tak. Apa lagi Musa? Kami salwa ke salwa, salwa ke salwa. Muak lo kami Musa. Salwa ke salwa, salwa ke salwa. Tak ada lain lo. Bertanya Musa, kalian ya apa? Kami kalau dapat ada bawang merah, bawang putih, kacang panjang. Kalau dapat ada mentimun sengenek. Abongi Musa. Baik kalian ke pasar umbio kata Musa. Tapi pasar umbio Al-Quran lah. Itu tambah jodohnya. Dia kok bertanya lo ada pasar umbio Al-Quran Ustaz dah. Itu misal. Pergi kamu ke kota, pergi kamu ke pasar. Apa maknanya? La'amu Musa melayani le. Banyak orang cito. Cako nak minta ayu, diminta dia Musa ke Allah. Iko nak minta bawang merah, nak
tak mampu dia, kata Musa, mereka dia ke pasar danau. Anda kamu nyampai, dia jauh danau dua waktu itu dengan Palestina. Kaum muslimin. Jadi mereka tidak paling bersyukur. Bagaimana mereka? Diam, tapi hati tetap tidak bisa diam. Pada suatu hari, awak bercerita melakukan Musa bermunajat, menemui Allah Ta'ala di Bukit Tursina, di lembah tua. Berapa lama Ustaz? 30 malam, ditambah 10 malam, genap 40. Waktu kan baik berkata Musa ke Harun, jaga kaum ini baik-baik. Aku menghadap kepada Allah atas perintah Allah. Mengapa Musa menghadap Allah Ustaz? Menerima Taurat. Jemaah, Musa itu gelarnya Kalimullah. Apa Kalimullah itu Ustaz? Bercakap-cakap langsung dengan Allah. Jadi Musa bercakap langsung dengan Allah. Iya. Apa bunyi ayat? Qala Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabb, aku ingin melihat wajahmu. Aku ingin menampak, aku ingin dirimu tampakkan kepadaku. Kata Allah, qala lan tarani. Musa, bukan aku tak mau, engkau tak mampu. Ya Tuhan, Musa nak tengok Tuhan. Kata Tuhan, dia maunya Musa, tapi kau tak mampu. Lihat gunung tu Musa. Kalau gunung tu tetap, berarti kau bisa melihat wajahku. Tapi kalau gunung tu pecah, engkau tak bisa melihat wajahku. Menengok Musa ke gunung, pecah gunung. Berarti Musa tak bisa melihat Allah. Apa kata Musa? Maha suci engkau ya Allah. Aku bertaubat kepadamu. Aku orang paling beriman, pertama beriman kepadamu. Maka Musa diberi gelar Kalimullah. Dia selalu bercakap dengan Allah. Dari Madian menuju Mesir, pernah juga Musa bercakap dengan Allah. Musa tengah malam bersama keluarga menuju Mesir. Musa membawa tongkat. Bukan Allah tak tahu, tapi Allah ingin memberitahu. Allah bertanya, Musa, apa di tanganmu? Tongkat ya Allah. Memukul daun, memukul jalan, penunjuk jalan. Kata Allah, lemparkan tongkatmu. Dilemparkan di Musa jadi ulik orang. Begitu tungkik jadi ulik orang, Musa lari. Kata Allah, Musa ambil lagi. Musa takui, ambil lagi wahai Musa. Dia biok dek Musa ulik godang tadi kembali menjadi tongkat. Kata Allah, itu mukjizatmu nanti menghadapi Firaun. Apolo kata Allah kepada Musa malam itu, Musa, masukkan tanganmu ke lengan bajumu paling atas. Kata Imam Ibnu Katsir ketiak. Mosok Musa tangan ke ketiak. Lah masuk ke ketiak, apa kata Allah? Cabut wahai Musa.